teman-teman, ketemu lagi sama saya Rimo Cahyano di CW Karepku. Ini lagi Matius lagi potong-potong sayur hari ini. Rutinitas harian kita. Matius, ini sayur apa Matius? Daun kol. Daun kol, bukan daun brokoli. Jadi kita dapat kiriman itu setiap hari daun brokoli guys. Daun brokoli ini pengalaman kita itu sangat bagus untuk kura-kura. Daunnya ya, bukan brokolinya ya. Jadi kura-kura itu kalau datangnya gepeng-gepeng. Kalau dikasih makan daun brokoli ini nggak lama langsung gemuk-gemuk. Tapi kita juga campur sama yang lain-lain. Nah ini rutinitas kita hari ini. Kita lagi jemur kura-kura dan juga kasih air. Ini penjemuran kita ini kita lakukan sekitar 15 sampai 20 menit. Seperti biasa sambil kita cek satu persatu. Ada nggak yang sakit, ada nggak yang kurus, ada nggak yang kurang makan, atau ada problem. Kita biasanya tiap pagi itu kita cek, dan setelah itu kita akan keringkan dan kasih makan. Oke, saya lagi sama Mr. Luther. Ini kita lagi ngapain nih Pak? Lagi rendam ini. Kita lagi rendam di pagi hari. Kebiasaan kita, rutinitas harian kita lagi rendam guys, kura-kuranya. Nah, kita lihat ini rendaman pertama. Rendaman pertama kura-kura itu biasanya kotor ya bro ya? Ya. Kotor banget, dan dia biasanya buang kotoran di sini. Nah kita akan buat perendaman itu 2 kali guys. Jadi 1 kali kotor gini, habis itu kita buang, ya mah? Ya, diganti. Diganti, baru lagi 1 ya. Ini yang gantian baru nih. Jadi ini biasanya lebih jernih dan mereka bisa lebih bersih lagi. Nah teman-teman lihat di sebelah sini ini adalah kura-kura Geraika yang kita dapat datang berapa hari yang lalu, udah sekitar semingguan atau 10 harian. Mereka kondisinya udah sangat bagus sekali. Ini lagi proses masa karantina selama 2 minggu. Nah setelah 2 minggu ini baru kita bisa ngelihat mereka udah beradaptasi dengan iklim yang ada di Indonesia. Jadi proses sebenarnya kura-kura itu bisa layak untuk dipelihara setelah datang di import itu harusnya setelah 2 minggu guys. Karena waktu 2 minggu itu adalah waktu mereka beradaptasi. Nah masa 2 minggu itu kadang-kadang ada yang agak lemah, kadang-kadang ada yang nggak bisa beradaptasi. Dan itu harusnya menjadi tanggung jawab kita sebagai importer untuk bisa merawat mereka, untuk mereka terus bisa beradaptasi di iklim kita. Nah ini udah hampir 10 hari ya, kira-kira 2-3 hari lagi udah bisa lepas karantina. Mereka kelihatan sehat banget. Kita lihat salah satu kura-kura kita, matanya udah mulai terang, gerakannya juga lincah, makannya juga udah rakus. Nah ini harusnya udah kira-kira berapa hari lagi udah layak untuk dipelihara. Dan untuk di teman-teman mungkin hobi yang kamu suka dengan kura-kura jenis Afrika yang jenis kecil ini adalah kura yang sangat bagus untuk dipelihara. Peliharanya nggak sulit-sulit banget, nggak terlalu ribet sebenarnya, sama dengan kura-kura yang lain. Cuman mereka memang perlu agak sedikit panas dibandingkan dengan yang lain. Mereka perlu makanan yang lebih beragam daripada kura-kura sulcata atau kura-kura dari jenis besar yang lain. Mereka sangat suka dengan rumput-rumputan dan bunga-bungaan guys. Jadi kalau kamu melihara Geraika itu lebih bagus kita banyak kasih juga selain sayur dan buah, kita kasih juga rumput-rumputan dan bunga. Bunga sepatu bisa dikasih ya. Itu yang paling umum. Dan juga kita bisa sediain juga kayak kaktus, African kaktus itu ada banyak, kaktus centong kalau orang Indonesia bilang. Itu sangat bagus untuk kura-kura jenis Geraika ini. Nah ini kita lihat jantan betinanya seperti ini. Ini kura Geraika yang jantan. Itu ekornya akan ngelipat seperti ini dengan platonnya agak melebar
Sedangkan jenis yang betina seperti ini. Ini yang betinanya. Kita lihat perbedaan dari ekornya udah kelihatan jelas banget. Ekornya pendek dan juga yang jantan ekornya panjang. Dari bentuk cangkangnya kita hampir nggak bisa membedakan guys. Ininya bentuk cangkangnya sama jantan atau betina. Tapi kalau kita lihat dengan teliti, mukanya itu berbeda. Wajah daripada kura-kura jantan dengan betina itu beda. Jantan cenderung agak kasar mukanya dan besar. Betina itu seperti kebanyakan makhluk yang lain itu pasti akan kelihatan lebih mungil dan lebih cantik ya. Jadi kalau kita perhatiin jantan betina secara wajahnya itu juga udah sedikit berbeda. Tapi paling jelas dari ekornya nih. Jantan udah segini, ekornya betina. Nah untuk ukuran segini ini udah hampir ukuran yang layak untuk dibuat untuk breeding guys. Jadi kira-kira sekitar 5 cm lagi mereka bisa mulai untuk bertelur. Itu kura greca sangat mudah banget. Nah ini juga ada kura-kura yang lain. Ini kura redfoot Chelonoides carbonaria. Chelonoides carbonaria ini juga sama cara melihat jantan betinanya. Kalau betina dia ekornya lebih pendek, jantan pasti lebih panjang. Cuman untuk ukuran Chelonoides ini atau redfoot tortoise ini untuk ukuran segini ini masih agak sulit untuk dibedakan jantan betina. Minimal kita ukuran sekitar 15 cm ya, baru lebih mudah. Tapi kalau kita teliti lebih mudah, masih bisa dilihat ini jantan, ekornya udah manjang dan betina biasanya nggak keluar ekornya. Ini sangat gampang banget dipelihara, sangat mudah untuk dipelihara. Ini rutinitas kita. Saya ajak teman-teman ke tempat yang lain di sini. Nah ini juga tempat kita jemur yang baby-baby. Dibuat 2 kali perendaman, 1 kali sampai kotor banget. Setelah itu dibuang dan diganti air yang baru. Setelah itu baru kita akan taruh. Kita lihat di belakang sana ini Pak Tius lagi potong-potong sayur. Nah, ini guys ada yang sakit. Jadi ini ada kura-kura yang sakit yang kita pisahin dari tempatnya. Nah kita lihat ini kura yang sakit ini pasti akan kelihatan mukanya lesu banget, mukanya susah untuk buka matanya. Nah ini kita lagi obatin nih. Moga-moga dia bisa sembuh ya. Jadi yang penting banget kalau kita ada kura-kura yang sakit, kita harus pisahin guys dari yang lain supaya nggak ketularan yang lain. Dan juga kita supaya bisa fokus untuk merawat yang sakit biar bisa cepat sembuh ya. Oke, teman-teman kita udah taruh dijemur sambil kura-kura dijemur sambil direndam. Jadi yang kita lakukan sekarang ini kita siapin tempat untuk beddingnya. Kita tetap pakai serbuk kayu seperti biasa yang kita lakukan selama ini. Dan serbuk kayu ini salah satu bedding yang teraman kalau menurut saya. Banyak orang khawatir kemakan atau apa, tapi selama ini kita nggak pernah ada masalah dengan itu ya. Setelah direndam 2 kali, kita taruh dan kita biarkan mereka di tempat yang kering untuk beberapa saat. Kemudian kita akan kasih makan. Greca keren-keren nih. Greca ini keren banget, ada warnanya beda-beda. Ini langsung makan nih. Sehat banget. Nah, kita taruh di tempat yang kering seperti ini. Tempat kering seperti ini, habis itu kita ambilin sayur. Habis itu kita kasih sayur.
Kita kasih sayur ini biasanya 1 hari 1 kali atau kadang-kadang 2 kali, tergantung mereka bisa habisin atau enggak. Kalau mereka bisa habisin dengan cepat, biasanya kita tambah lagi di siang harinya. Ini rutinitas yang sangat gampang buat teman-teman. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan, dan sebenarnya kalau kita lakuin rutinitas seperti ini setiap hari, kita akan mudah untuk memelihara kura. Jadi di tempat kita nggak kita kasih tempat minum seperti biasanya ada orang kasih tempat minum, karena ini banyak nanti tempat minumnya tumpah-tumpah. Jadi kita akan biasain rendam pagi hari. Tapi kalau kamu nggak sempat untuk rendam pagi hari, ya lebih bagus dikasih tempat untuk minum ya. Nah kita lihat nih, udah mulai makan rakus banget. Rakus banget nih. Nggak perlu lama langsung makan. Ya kita lakukan ini penjemuran kering dan juga kasih makan guys. Ini namanya penjemuran kering. Jadi mereka akan ditaruh di tempat ini sekitar 10-15 menit, paling lama 20 menit. Nah setelah itu kita akan masukkan di ruangan yang ini ruangan dalam, di indoor, tapi juga tetap dikasih lampu. Oke guys, itu aja rutinitas kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam lestari.